Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Hussein dengan NIM 0550724143 Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Nah, di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan materi mengenai tugas 2, teman-teman. Nah, di tugas 2 ini kita akan mempelajari perintah dasar jaringan pada Windows CMD atau Command Prompt. Nah, jadi di CMD Windows ini menyediakan puluhan perintah, teman-teman. Puluhan perintah untuk mengecek dan mengelola jaringan. Nah, banyak diantaranya bekerja di lapisan tertentu dalam model OSI dari fisik hingga aplikasi. Nah, jadi dengan pendekatan bottom up, kita memeriksa jaringan mulai dari kabel atau layer 1 hingga layanan atau layer 7. Nah, perintah-perintah seperti ipconfig, ping, netstart, dan nslookup ini sangat lazim dipakai untuk mencari tahu sumber masalah, lalu memvalidasi konfigurasinya, atau sekedar memastikan bahwa koneksi itu berjalan baik dan lancar. Nah, jadi untuk tugas 2 ini yang akan kita pelajari di JMD adalah 20 poin ini. Nah, teman-teman, mulai dari CD sampai net. Nah, langsung saja kita praktekkan, teman-teman. Kita buka dulu CMD-nya. Kita Windows App. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk nih di CMD nih. Nah, yang akan kita praktekkan ini CD atau change directory. Nah, perintah CD ini digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain di komputer, teman-teman. Mirip seperti membuka map di lemari arsip. Ini diperlukan agar kita berada di lokasi yang tepat sebelum menjalankan program atau script. Nah, perintah ini beroperasi di layar application karena berkaitan langsung dengan shell atau MD. Nah, biasanya untuk mempraktekannya itu cuman CD, kita panggil foldernya apa gitu. Nah, misalkan ini kita, nah ini sebenarnya sudah masuk, kita keluar dulu ya. Nah, kita CD. Nah, ini sudah masuk nih, sudah masuk. Nah, cuma gitu doang, teman-teman. Nah, itu berlaku kalau kita mau menjalankan script Python misal. Misalnya nanti itu akan dipakai itu untuk orang-orang jaringan, untuk automation. Biasanya sih gitu. Jadi kita masuk ke foldernya, lalu kita panggil scriptnya. Nah, lanjut ya untuk poin nomor 2, CLS atau clear screen. Nah, jadi untuk clear screen ini, perintah CLS ini berfungsi membersihkan layar command prompt supaya tidak penuh dengan tulisan lama. Ini seperti menghapus papan tulis agar mudah melihat perintah baru yang akan diketik. Perintah ini murni berjalan di layer application sebagai kenyamanan pengguna. Coba kita CLS ya, clear screen, apakah langsung? Nah, jadi kayak menghapus papan tulis nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin 3 ya, teman-teman. Nah, untuk poin 3 itu ada CLS slash tanda tanya. Jadi saklar yang ditambahkan setelah CLS akan menampilkan keterangan singkat tentang perintah tersebut. Saklar ini berlaku untuk hampir semua perintah di Windows dan berfungsi seperti buku manual kecil yang muncul langsung di layar, seperti uh, ini buku panduan sih, kayak help itu, manual book lah sebenarnya. Nah, coba kita praktekkan ya.
enter nih CLS selebaran. Nah, seperti ini teman-teman. Menunya fiturnya cuma ada sini. Nah, ini sepertinya logikanya kayak kita bertanya gitu. Oke, setelah itu ini sama nih teman-teman. Ke poin 4, dir slash tanda tanya. Jadi perintah dir ini menampilkan petunjuk pemakaian perintah dir yang digunakan untuk melihat isi folder. Nah, melalui bantuan ini kita bisa mengetahui cara menampilkan file tersembunyi mengurutkan berdasarkan tanggal atau menampilkan isi folder beserta anak foldernya. Nah, jadi kita udah masuk ke ini, misal folder ini Muhammad Husin. Nah, kita mau melihat lainnya. Misalkan ada apa aja ini. Nah, ini tetap ya teman-teman. Ini kan sebenarnya sebagai kayak mirip buku panduan sih. Di dalam ini ada apa aja. Nah, ini nih, ada atribut date-nya. Jadi masuk di drive, patch, file name, terus tinggal kita pilih itu nanti. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pengecekan ini biasanya teman. Basic untuk jaringan. Nah, kita clear dulu. Nah, poin kelima, IP config teman. Perintah IP config menampilkan pengaturan alamat IP komputer. Saat ini mirip seperti melihat papan nama dan alamat rumah kita. Outputnya menunjukkan alamat IP, subnet max, yang menentukan los jaringan, dan default gateway atau pintu keluar menuju internet. Perintah ini bekerja di layer 3 OSI karena menampilkan informasi network layer. Nah, coba kita cek nih di CMD. Kita ketikkan IP config. Nah, kita ya tuh bisa melihat nih IP yang sedang kita gunakan dan adapternya. Nah, kita sedang terhubung ini di 192.168.18.55. Nih IP kita. Nah, gateway-nya ini pakai ini nih, pintu masuk internetnya. Dan subnet masnya ini nih. Nah, ini informasi WiFi yang sedang kita pakai. Misalkan kita connect tuh itu pasti dapat IP tuh, mau IP statik ataupun DHCP. Nah, ini bisa dilihat di sini nih untuk informasi kita connect lewat IP mana dan gateway mana gitu, teman. Nah, lanjut kita ke poin ke-6, IP config slash all. Nah, dengan menambahkan slash all, perintah ini menampilkan informasi yang jauh lebih rinci. Selain alamat IP, kita bisa melihat alamat fisik MAC seperti sidik jari perangkat keras. Alamat server yang memberikan IP secara otomatis, alamat server penerjemah domain, serta masa berlaku IP yang dipinjam. Ini seperti last time. Memang last time ya. Informasi MAC address berada di layer 2, sedangkan sisanya di layer 3. Nah, tinggal tambahin slash doang. Jadi full nih. Kita tahu ini mana yang kita pakai. Hostname, terus wirelessnya pakai apa aja, dan ini ada adapter lengkap sampai MAC address, produk-produk pabrikannya juga ini kelihatan. Nah, selanjutnya
Lalu kita ke ipconfig slash tanda tanya. Perintah ipconfig slash tanda tanya ini menampilkan daftar semua saklar yang bisa digunakan bersama ipconfig. Fungsinya seperti indeks di buku manual, memudahkan kita menemukan perintah lanjutan yang tepat seperti slash release, slash renew, slash flush DNS dan lain-lain. Nah kan, kalau slash itu tanda tanya itu seperti buku panduan teman-teman. Slash tanda tanya. Sebenarnya kita bertanya nih ke CMD, apakah ada komen lain atau kepanjangan dari komen ipconfig gitu. Nah, ini kan muncul semuanya. Kita bisa pakai ipconfig renew, terus new terus all compartment, admin, release 6, new, plus DNS, register DNS, display DNS, dan sebagainya. Nah, itu langsung saja kita coba satu-satu itu. Nah, jadi yang awal kita coba itu ipconfig release. Nah, perintah ini membatalkan atau melepaskan alamat IP yang sedang dipinjam dari server DHCP. Ibaratnya kita membalikan kunci rumah ke pemilik sehingga komputer tidak lagi memiliki alamat IP. Ini berguna menggunakan proses layer 3. Kayak melepaskan atau mereset gitu ya. Oke, coba kita clear dulu ipconfig slash release. Biasanya kalau misalkan kita rilis ini, setahu saya kayak uh, kita memutuskan sementara gitu. Biasanya reconnecting. Kita coba aja coba. Nah, nah kan disconnect. Coba kita cek ipconfig biasa. Jika kita merefresh aja gitu, rilis. Misalnya kita uh, ingin reconnecting gitu sebenarnya, kayak logiknya matikan hidupin gitu. Nah, ini lama banget nih, biasanya kan matiin hidupin. Nah, pakai ini sudah bisa sih sebenarnya. Kalau enggak ya pakai ini, komen ini 9 ipconfig slash renew. Setelah alamat IP dilepas, perintah config IP renew digunakan untuk meminta alamat IP baru kepada server DHCP, mirip seperti meminta kunci baru setelah mengembalikan yang lama. Jika berhasil, komputer akan kembali mendapat alamat IP dan dapat terhubung ke jaringan. Jika gagal, kita harus memeriksa kabel satu atau koneksi ke switch atau layer 2. Nah, tadi kan kita dapat IP 192.168.18.55. Nah, kita pingin alamat kita yang baru gitu, alamat IP baru. Nah, pakainya renew ini. Tadi itu cuman kayak merefresh. Nah, ini kita minta yang baru lah intinya. Oke, kita coba ya. Slash renew. Oke. Hah, kok nggak dikasih ya? Nah, ini kalau teman untuk mungkin server DHCP-nya yang menolak untuk yang baru. Biasanya ada list time sih emang. Biasanya kalau udah melewati masa list time itu uh, kita dapat IP baru biasanya.
Kita lanjut ke komen selanjutnya. ipconfig / display DNS. ipconfig / display DNS. Nah, ini untuk menampilkan daftar nama situs yang baru-baru ini dikunjungi beserta alamat IP-nya yang disimpan di memory cache DNS. Sebenarnya kita melihat buku catatan kecil yang mencatat nomor telepon yang pernah dihubungi, sehingga akses berikutnya lebih cepat beroperasi di layer aplikasi DNS. Nah, misalkan kita buka Google, itu udah muncul tuh, itu kan DNS nih. Nah, kalau misalkan sewaktu kita buka lagi, itu loadingnya itu nggak lama karena udah ada cache di browser kita misalnya, atau di memory cache DNS-nya. Jadi kita tinggal panggil langsung muncul tuh. Jadi nggak perlu reload lama sih sebenarnya. Nah, kita coba nih. Ini story yang saya buka baru-baru ini. Saya buka ini ZNA baru saya buka. Udah ini doang. DNS-nya. Office. Nah, untuk selanjutnya. Nah, jadi untuk selanjutnya nomor 11 ipconfig / DNS. Nah, di perintah ini menghapus seluruh catatan nama yang tersimpan di DNS. Mirip seperti merobek buku terhadap catatan lama karena ada nomor yang salah. Jadi setelah dihapus, komputer akan mencari alamat terbaru langsung dari server DNS. Nah, kita coba flash semua ini. Flash DNS. Harusnya hilang semua ya. Nah kan, hilang semua DNS yang pernah saya ini. Jadi otomatis hilang semua nih teman-teman, storynya. Nah, untuk selanjutnya nomor 12. Jadi ipconfig / register DNS. Nah, perintah ini memperbarui pendaftaran nama komputer ke server DNS secara paksa. Biasanya proses ini dilakukan otomatis, tapi perintah ini memastikan bahwa nama komputer benar tercatat di buku alamat jaringan. Hanya berfungsi jika fitur dynamic DNS diaktifkan. Oke. Nah, kita lihat aja ini teman-teman perbedaannya. Jadi setelah kita register DNS. Nah, kita paksa untuk memperbarui. Nah, yang muncul tuh cuman ini doang, ZTNA-nya untuk DNS. Nah, oke teman-teman. Untuk ipconfig sebenarnya udah itu doang nih. Selanjutnya kita coba ke poin 13, yaitu ping. Jadi perintah ping ini digunakan untuk menguji apakah sebuah alamat IP atau domain bisa dijangkau dan berapa lama waktu bolak-balik sinyalnya. Jadi konsepnya seperti mengirim pesan halo dan menunggu balasan. Jika dibalas berarti jalur komunikasinya lancar. Output menampilkan waktu, TTL atau jumlah hop maksimal yang tersisa dan persentase paket loss. Jika 0% loss, koneksi layer 3 dalam kondisi baik. Nah, sebenarnya apa yang mau kita panggil atau kirim pesan sebenarnya? Misalkan kita ping, dulu di zaman BBM kayak ping 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 gitulah. Nah, ini misalkan kita ping DNS Google ya, ini bahkan misalkan alamat IP bisa sebenarnya,
kita ke alamat IP teman misalkan, tapi kita harus tahu nih jalurnya lewat mana aja gitu. Kalau masih satu jaringan masih bisa, kalau beda jaringan ini yang susah, hampir nggak bisa ya. Kalau jaringan lokal sih masih bisa ping. Ini karena kalau dari Google kan pakai IP mana publik. Nah, kita juga menghubungkan Google ini juga lewat ONT WiFi itu perantaranya. Jadi kita ping Google ya. Nah, jadi sebenarnya kalau 0% loss ini kita artinya kita dapat berkomunikasi dengan Google nih. Sekarang kita Google itu bisa itu teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Kecuali misalkan pingnya itu 100% loss gitu. Apa ya 100% loss biasanya? Biasanya ping ini kalau nggak IP eh, ini domain ini. Nah, di google.com. Nah, ini customer penting nggak bisa di ping nih kalau RTO ini. Apalagi biasanya gateway tadi gateway berapa itu 18.1 ya, seingat saya ping 92.168.18.1. Nah, kalau ini nggak bisa tipping kita nggak bisa komunikasi sama yang lain sih sebenarnya. Misalkan yang satu jaringan gitu, atau ini gerbang untuk membuka internet kan sebenarnya masih bisa ini. Nah, terus apa lagi ya yang mungkin satu detik kayaknya detik.com. Nah, ini contoh domain yang bisa di ping berarti. Oke, ping sudah ya. Ya kalau ping itu sebenarnya simpelnya kayak menggampangkan kita aja daripada kita bolak-balik ngecek gitu. Misalkan apakah internet ini bisa berhasil, kita buka browser gitu nggak perlu sih sebenarnya, cuma kita ping aja itu udah otomatis bisa sih sebenarnya, sama webnya nggak error ya, aman sih. Nah, selanjutnya kita ke poin 14, net start. Nah, perintah net start ini memperlihatkan semua pintu port yang sedang terbuka serta siapa saja yang sedang terhubung ke komputer kita, ibarat satpam yang mencatat setiap pintu masuk atau keluar dan statusnya. Perintah ini membantu menemukan koneksi mencurigakan. Dengan saklar slash anu, kita bisa melihat alamat numerik, status koneksi, dan ID proses bekerja di layer 4 transport. Nah, kita coba nih, kita net start. Jadi koneksi yang aktif tuh ini aja nih teman-teman. Mulai dari ini latihan nih sampai yang bawah ini. Ini akan terus nih. Jadi kayak satpam nih sebenarnya mencatat aktivitas sih sebenarnya. Nah, jadi kita direkomendasikan untuk mencoba dengan slash anu. Nah,
anu biar nggak kelamaan, ini udah muncul semua nih catatan historinya. Saya pernah terhubung ini. Nah, gitu tuh. Nah, selanjutnya eh ke tracer teman-teman. Untuk tracer nih. Jadi perintah tracer itu kayak melacak jalur yang dilalui data dari komputer kita ke tujuan dengan menampilkan setiap perangkat perantara puter yang dilewati, seperti mengikuti peta perjalanan serta nama kota-kota persinggahannya. Hub yang menampilkan bintang titik menandakan perangkat tersebut tidak membalas permintaan ICMP. Biasanya karena diblokir firewall dan tracer ini bekerja di layer 3. Nah, biasanya contoh misalkan kita trace apa ini IP apa yang kita trace. Misalkan Google tadi. Nah, itu kan melewati beberapa perangkat tuh. Itu yang disebut hub, teman-teman. Perangkat ini ke sini ke sini ke sini. Itu ada catatannya tuh. Ada IP-nya juga. Itu tercatat tuh. Misalkan kita tracer dari ujung sampai ujung itu pasti kalau emang terhubungnya pasti jelas gitu di sini. Selagi nggak diblok ya. Ini itu tadi. Nah, kita coba nih tracer. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini dari gateway nih ke perangkat ini nih melewati ini IP ini. Nah, ini udah diblok nih untuk bintang. Ada beberapa layanan yang diblok servisnya sih. Nah, jadi dari uh, modem wifi saya ini. Nah, saya kan pakai ISP ini nih. Nah, terhubung ke sini melewati perangkat-perangkat ISP ini. Nah, sampailah ke DNS Google-nya ini. Nah, udah trace komplit nih. Berarti emang bisa ngeping. Bisa ngeping, bisa ngetrace tuh. Kita ingin tahu perangkat apa aja yang dilewati. Berarti ada 9 hub yang dilewati nih. Mulai dari gateway sampai DNS. Sampai terhubung ke DNS maksudnya. Nah, selanjutnya untuk poin 16, pet ping. Jadi perintah pet ping merupakan gabungan dari tracer dan ping. Ia tidak hanya menunjukkan rute, tetapi juga menghitung berapa persen data yang hilang di setiap paket perantara selama jangka waktu tertentu. Ini seperti mengukur kualitas jalan di setiap segmen perjalanan, sangat membantu menemukan di titik mana paket loss mulai terjadi. Ping 888. Nah, sama sih sebenarnya ke tracer. Oh, dia bisa ini statistik foto, bisa nge-grab data ini kayaknya. Hmm, seharusnya ada lanjutan ini kan. Jadi statistik antar perangkatnya mungkin traffic mungkin.
menunggu dulu nih, terus dulu mas cycle kita skip aja kali. Nah, untuk komen selanjutnya itu ns lookup. Jadi perintah ns lookup ini digunakan untuk bertanya langsung ke server DNS. Jadi guna mencari tahu alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya, mirip seperti menelepon operator untuk menanyakan nomor telepon sebuah perusahaan. Kita juga bisa mencari jenis informasi lain, misalkan server email, MX server suatu domain, yaitu ini beroperasi di layer application. Nah, misal nih kita ns lookup nih. Ini sebenarnya kayak kita bertanya sih, tanya nama sih sebenarnya. Ya kayak perkenalan itulah. Kita tanya nih namanya, misalkan kita hanya tahu nomor absen ini nih, tapi namanya ini nggak tahu siapa, ya kita tanya aja. Misalkan ini kan sudah jelas nih DNS-nya DNS Google. Nah, kita tanya aja untuk memastikan. Sorry, harusnya pakai domain sih sebenarnya. Misal Google, bukan, nggak bisa sih pakai. Nggak bisa ya. Coba detik.com. What? Kenapa nggak bisa? Domain. Tuh muncul kok, tapi nggak bisa ya. Kenapa ya? Oh, muncul sih, cuman nggak bisa ya. Nggak tahu. Udah muncul nih teman-teman. Kan DNS Google lagi ya, yang empat empat paket. Terus ada foto satu. Nah, dan untuk intinya untuk melihat nama langsung masuk DNS masing-masing. Nah, kalau nggak terakhir kita coba apa ya, Facebook. Nggak bisa sih. Oke, udah bisa teman-teman. Nah, gini. Nah, selanjutnya ke poin 18 untuk net SSH. Jadi perintah net SSH ini adalah tools berguna untuk melihat dan mengubah hampir semua pengaturan jaringan di Windows.
melalui baris perintah. Bisa dipakai untuk menampilkan konfigurasi IP melalui firewall atau bahkan mencadangkan seluruh pengaturan jaringan ke sebuah file teks. Fleksibilitasnya mencakup layer 2 hingga layer 7. Nah, coba kita cek komennya. Hmm, SH. Mana ya? Bisa bisa nggak ya? Ceritanya ini itu firewall. Itu apa lagi? Show alias. Oh ya, biasanya yang awam. Oh ini kita eh, cari wifi yang kedeteksi oleh driver saya yang coba gini-gini aja nih. Net SSH ini bisa di net SSH 9 show profile. Nah tuh 9 yang saya pernah pakai nih teman. Nah lalu apa yang bisa kita cek ya? Eh, show profile, show network, coba 9 show network. Nah tuh yang terlihat oleh driver saya ini itu tadi yang awal tuh sebelum ini itu network yang pernah saya pakai. Kalau ini yang terdeteksi untuk saat ini. Jadi di sini juga bisa kayak ngerubah IP gitu. Jadi nggak perlu masuk ke control panel. Biasanya masuk ke control panel ya lewat CLI pun juga bisa sebenarnya. Bahkan lebih simpel. Misalkan kita mau ganti IP address menjadi static tuh, ya tinggal kita ubah biasanya. Komennya itu net SSH interface IP set address. Nah kita set apa ya Ethernet, nah, kita set static misal. Nah kayak gitu doang tuh teman-teman. Nah selanjutnya kita ke root. Jadi perintah ini menampilkan peta jalan di dalam komputer yang disebut tabel routing. Tabel ini menentukan kemana data harus dikirim. Jika alamat tujuan ada di jaringan lokal, data langsung dikirim. Jika di luar, data diarahkan ke gerbang gateway. Balas dengan tujuan 0.0 ada default root yang menjadi pintu keluar utama. Nah, root ini bekerja di layer 3. Kita coba nih root. Nah, ini yang mungkin manipulate routing table. Nah, kita root ke sini, misalkan kita kayak mengatur print misalkan. Itu teman-teman.
berarti menggunakan print. Intinya kayak kita mau membelokkan itulah ininya. Misalkan saya pengen terhubung ini, nah kita belokkan jalurnya gitu itu root. Nah, yang terakhir ada eh, net atau saya perintah. Jadi perintah net ini adalah kumpulan perintah untuk mengelola sumber daya bersama atau saya share folder printer dan layanan di jaringan. Contohnya NetViews dimanfaatkan untuk menyambungkan folder dari komputer lain sehingga muncul seperti hard disk lokal di komputer kita, berbasis di application atau session. Net misalnya. Net file. Net. Sebenarnya kayak bikin akun gitu sih sebenarnya kayak start folder. Misalkan saya mau ngirim ke PC saya yang samping tuh, ya udah kita pakai net ini yang kita share folder gitu. Ingat saya sih gitu. Jadi kita biasanya net user, net use, terus net share, net view, net view, view, net, net view, net start, net local group. Oke, net esa, net use. Nah ini sekarang. Nah karena saya kan nggak menghubungkan ini ke komputer lain kan, ya udah berarti nggak ada yang dilihat nih. Nah sepertinya cukup sekian nih teman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup praktek kali ini. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye bye.